aja tasaka. Makanya suami bu jaga baik-baik makanannya. Mejo kalau kita ajama kita bawa di mana? Lihat mukanya. Aja dibaca. Angkat tuna baca Nabi Adam waktu bunga siruntu awakku Jabal Rahmah. Diabadikan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Taha akhir ayat 39. Salawat kepada Rasulullah yang paling mudah untuk kemudahan rezeki. Ya komeloki ilomu ya daleta. Para ulama kita mengatakan siapa yang membaca salawat ini 11 kali di waktu maghrib dan subuh, maka rezekinya seperti air hujan. Ya komeloki pada waibusi daleta, amalkan ini. Salat itu Ahmad. Makanya ya sange rupa tahu watakale, ya sange tahu sampajak. Makanya nangka tahu dia nak sampajak tanya tahu ya tu tahu-tahu. Itu kuncinya. Iya, karena disitulah yang dipelajari orang tahu. Oh ternyata salat ini adalah tulisannya Ahmad. Alifu tatong pokok mim sujud dal tudang Ahmad. Karena salat itu berdiri ruku sujud dan duduk. Ternyata kalau diperiksa lagi, oh ternyata nemu kelima ya Pak. Tangan ini ada garis telapak tangan. Ini angka 8, ini angka 1. Yang sebelahnya angka 8, angka 1. 18 tambah 81 itu 99. Itulah asma Allah. Pas 100 dengan lapas Allah karena tangan alif lam ha Allahu. Yana tu nak kada gorutta de tu nama bela puang Allah Taala si mana bitta angkamu itulah palan no kawatakalin. Tapi saya tidak bahas lebih dalam, bahaya kalau masuk lagi. Saya ingin ambil yang sederhana. Puang Allah Ta'ala na pancaji tubuh kasar. Saya bahas dulu ini sebelum saya masuk ke Nur Muhammad. Watakkalina pancaji dari tubuh kasar ini, dari tanah, unsur air, unsur angin dan unsur api. 4 unsur ini ternyata punya sifat. Api sifatnya berdiri, angin sifatnya ruku, air sifatnya sujud, tanah sifatnya duduk. Juga tulisannya Ahmad. Jadi watakkalewe pulukumati Nur Muhammad. Sempajangi pulukumati Nur Muhammad. Alewe pulukui nabita. Yana tu nak kada tau bandrita Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Nah, ini nih yang masuk. Siapa itu Nur Muhammad? Ternyata dalam salawat ada 2 yang komakadaki. Allahumma salli ala Muhammad dengan sallallahu ala Muhammad. Itu beda. Ya komakadaki Allahumma salli ala Muhammad itu bil mudhari. Tapi komakadaki sallallahu ala Muhammad itu bil madhi. Kenapa ada bentuk lampau? Sebelum ipancaji alimal lahiranna nabita masalawat memang sinin nabi. Nabi Adam ketika mau menikahi Hawa, maharnya itu salawat kepada Rasulullah. Tapi upasan ni kasapa iya dewa Pak Guru. Maka data sapai salawat maharna Nabi Adam loko Hawa. Iya na tu salawat na pakai teh sebagai salawat nikah batin. Ya ko iya tu na baca arwane we komelo ikawing atau makun reye bacai na panita rupana lakaina napai melo kedo sala lakaina ni samemen. Itu kunci. Tapi saya tidak ajarkan. Nabi menjaga laki-laki. Yang saya ajarkan Bu yang paling aman, setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi subuh Jumat pertama setiap bulan takibuarang iwe pelalakaita aduk mengikuti arah tawaf baca inna ansalnahu. Ketika selesai diaduk tak tentukan isin ruyo korotangana we kecai tabaca inna atena paja pi macane we ena patakka irosirue tapi nungang ilakaita sisanya kemudian kita minum sedikit. Kenapa Aisyah sering merengek minta sisanya Nabi? Itu bukan setiap hari tapi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Apa lama tuh? Aduk mengikuti arah tawaf baca inna ansalnahu.
Kemudian setelah sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah, nanti berhenti berputar, baru baca inna a'tainakal kausar, baru angkat sendoknya, kasih suami kita, kemudian dia minum, sisanya kita minum, sisanya mesti ada yang kita minum sedikit, walaupun hanya seteguk. Bacakan inna a'tainakal kausar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Ya kociaki masih ceraikan okolakai, tak amalkan itu. Makanya bapak-bapak kalau mau selamat, habiskan kopinya di subuh Jumat pertama. Saya kasih kuncinya. Curang tuh pacar mereka sih di Pak Guru. Makanya Nabi itu sering main-main ke istrinya. Nareko nakibuaran di kopi, Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama bulan baru. Makanya dia bilang, saya mau habisi. Aisyah itu mereka, ya Rasulullah jangan sisakan untuk aku, minta berkahnya. Nabi katakan tidak, aku mau minum. Kenapa? Nabi suka main-main kepada istrinya untuk menyenangkan dia. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Kayaknya ibu-ibu saya kasih tahu, cuma kadang perempuan lebih sibuk selalu COD. Sanggara COD. Makanan COD. Onrotona lakaina selingkuh dengan kurir. Kenapa? Karena selalu COD. Iya, memang sekarang perempuan berbahaya. Tanya anak maloloy makoko mapabitaw pa. Namu to matoy. Kemakunre urun tupa matoni. Kenapa na? Awe masuk di dalam kamar, nyalakan lampu, napatu kamera na HP na. Napa mabaju ponco, napa matito. Aku pengen dimanja. Awe, au matoa ka astagfirullah. Ini kan jadi masalah, Pak. Tanyana nanae, naruto Tony Dudai. Nasa aku pengen memanja, si runtuh. Kaya hati-hati, kita jaga ngali lah kita bu, jaga ini. Apa ya tu biasa sandala minin tahu, sepatu nino tahu, ulawan nino tahu. Ya nama kokai, nama lakai nino tahu. Iya, mereka pengalakai. Karena perbandingan kan laki-laki perempuan sudah tidak sebanding. Makanya jaga. Dari situlah Rasulullah mengajarkan, setiap pagi kau baca, sesudah sholat subuh baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Sesudah sholat maghrib baca 7 kali. Maka Allah yang menjaga anak-anak, keluarga dan diri. Itu pendek bacanya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca 7 kali. Insya Allah. Tapi sebenarnya kuncinya, kalau laki-laki mau diikat gampang, gampang ada. Caranya, kalau dia capek pulang dari kantor, baringkan di paha. Tapaliu kopo patah. Tidurnya Rasulullah tidak banyak, biasa cuma setengah jam dalam sehari. Tapi di mana dia tidur? Bukan di tempat tidur, di paha istrinya. Karena sudah diteliti dalam ilmu psikologi, orang yang tidur di paha istrinya hanya 10 menit itu bisa mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Secara ilmiah betul Pak, kulit yang paling lembut di wanita adalah paha. Yang kedua, tempat pusat saraf yang paling cepat tegang adalah leher. Ketika dia bersentuhan dengan paha, kemudian disentuh rambutnya sebagai ujung saraf, maka dia akan tidur. Itu kuncinya. Mereka tanaiki, biasa mau tapalulang kita kumpulan tahu. Biasa mau. Kayak betul. Lama. Ini itu kuncinya. Kebalikannya, kalau perempuan untuk mengobati stresnya itu disandarkan di dada sebelah kiri. Makanya kung kamakun remelo mana nama sesa mau melahirkan dan merasakan sakit yang sangat, sandarkan di dada sebelah kiri. Itu 40% rasa sakitnya itu terangkat. Itu kuncinya. Mega putorone melo mana benena, pelo na minala tole na mestinya disandarkan itu. Itu kuncinya Bu. Baringkan. Jangan sekali-kali banyak pertanyaan. Pak Mega tuh makunre, kenapa laki-laki lebih senang di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditanya mau minum apa Pak? Dia pernah tudak pesan apa Pak? Jago kebulan, kau boleh mau apa enggak?
Masih mas kadung balas, mau WA kadung, boy kapag ito. Na chow-chow jasay. Tapi dito kagak ko boni. Tapi ang kami to arwane para lucuri kayo. Yan ang karuan ito liden aktif HP na. Talalu di luar jangkauan. Satu-satu tadeng. Bacang surah Yasin. Tadi saya sampaikan, Bapak Bupati Bone, kita lihat beliau adalah orang sukses sampai hari ini. Tapi ketahuilah, kesuksesan beliau itu pengaruhnya dari istri. Saya sudah sampaikan Pak Bu, saya diberi nasihat oleh Guru Tak itu cuma dua nasihat. Dia sampaikan kalau hidupmu ingin berkah, kuncinya cuma dua. Dia kasih contoh, Soeharto itu orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat tidak bisa bangkit. Habibie itu orang hebat tapi ketika Ibu Ainun wafat tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono, kita tahu 2 periode dia presiden, seorang TNI, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai hari ini tidak bisa bangkit. Ini yang orang tidak tahu. Rasulullah ketika Khadijah wafat 60% perjuangannya itu drop. Kenapa? Ternyata kesuksesan seorang laki-laki, coba lihat siapa yang ada di samping. Itu kunci. Pejabat yang suka bermain perempuan, lihat pasti dia jatuh. Ustaz Kiai hafal Quran 30 juz ada di Jawa Pak, ketika dia main perempuan pasti dijatuhkan oleh Allah sehina-hinanya. Kenapa? Agama tidak mungkin salah. Maka jika ingin berkah hidup, nasihat guru saya, ya komelo kumak baraka atutungamuna. Siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, maka lihat kehidupannya pasti berkah. Itu kunci. Ini ilmu saya Pak Bu dari Guru Tak. Yang kedua, nasihat Guru Tak. Iya. Nasihat ulama ini saya ambil sampai hari ini saya pegang Pak Bu. Makanya saya itu kalau istri marah sampai jengkel, saya tidak pernah ngomong. Karena ngomong sama perempuan, Pak, kalau dia marah tidak usah percuma. Kalau kita yang salah, minta maaf, marah-marah juga. Kalau dia yang salah, itu tidak minta maaf, cuma diam, melotot matanya. Kemudian nanti lama-lama ngambek. Kalau ngambek, ipalece nih, ya ipalece nih mana nak nih, ini salah. Jadi pokoknya tetap di salah sama kumawan nih. Apalagi kung kamakunray ng kawati sana capana, jalalo tapang ewan. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, Paciciramanang yan. Dito gagawin ko Alhamdulillah. Saya dikasih tahu Guru Tasenur di Aceh, saya pernah belajar hakikat di Biren. Apa katanya? Ya kong kamakunray na nang kawati sana capana, ya nang kalakay na tata itanra-tanra. Iya, jadi di arwane na kawati sana capana baineta atun rutoto di nanaki kang kamate. Tata kita lu kiloro, aja na din. Dega kata apa aja ki manca yoker. Dega. Iya betul Pak. Tapi ada kelebihannya, wanita yang ada wati ujung namanya angkat pemimpin karena dia bisa menundukkan laki-laki. Betul. Ternyata saya lihat Megawati, oh betul juga ya. Fatmawati, oh ya betul. Ini ilmunya ulama Pak. Jadi makanya saya diberi nasihat, kalau anakmu perempuan semua usahakan ada satu wati di ujung namanya. Ternyata wati itu adalah salah satu hadamnya jin yang tidak bisa tunduk. Ya kung kabola makarama pendre iwati lari made setan itu. Magay datun na setange. Tidak apa-apa, teman kantor periksa saja. Oh iwati asan na yun. Oh deh memang dan itu memang betul Pak. Guru Tamali Belawa, kita kalau ngaji kitab itu betul-betul Pak. Saya ketika membuka beberapa kitab kemudian dijelaskan langsung itu saya kadang menangis Pak. Ilmunya ulama ini bukan ilmu sembarang, ini pasti ilmu yang tembus kasyaf. Saya pernah dikasih tahu, enak Pak Burana makunraye, kutulimelo ibu timparo si bawalakay na magampang.
Kuncinya ndak usah minum obat, ndak usah ke dokter. Cuma satu kuncinya, kalau dia makan, ketika dia mengunyah, aja musuruh buka itimuna. Ya miko timpu ina buka itimuna ya komakeme makunre ya komandre na tutumu itimuna tolibo timparu si balangkenet. Itu resepnya. Makanya wanita itu kalau makan gini. Ayo kan? Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, pesan nagurutta. Kenapa Rasulullah melarang kita makan mengambil makanan yang jauh? Ambil yang ada di depanmu, paling tidak yang kiri kanan paling dekat. Na sabayanan kataw manre na paliwang iliman na pares kapatore layolo, maka rezekinya pasti susah. Makanya gurutta jampu yoko yolomu, insya Allah magampat tuh musapa pagkalinom. Itu resepnya ulama dari dulu. Ini ilmu tidak sembarang Pak. Saya perhatikan. Yan na to matot tariolo kung katol lalatu ko bulana na pandre baki na papecho ladangi na taro kuriolona. Melo imite yan atek kaliman na makadayaro ni manguay. Itu bisa dikenali dari situ. Yan na to nakada gurutta, yan ang kataw buku ingat atau makalasi itu. Yan ang kataw malabba arona na malampe masaga itu. Yan ang kataw mapaliso anina na palisulayawa ya kung kagaga naleko jamu mumaliw apa nalape mamatu itu. Yan ang kataw malampe ang puto na pachanringat to. Aja mo ka maparesa. Itu guru tamali belawa. Ternyata memang ada di kitab hikmah Pak. Sampai-sampai akikah. Kenapa Rasulullah mengatakan akikah anak laki-laki dengan 2 kambing yang sama besar? Ketika tidak sama besar cukup satu yang kau ambil, masukkan sebagai akikah. Ya nangka anak-anak yang hakikai na 2 bembe na dia nasin raja. Titai anak namatu tidak mampu berlaku adil ketika dia besar. Kenapa anak perempuan diakikah dengan kambing yang sama besar kaki depannya? Rasulullah menganjurkan tapaulnya pasin raja jirulana bembe dari 10 kambing paling tinggi 3 kambing paling matandre talu bembe sin raja jirulana. Tapi yang nangka makunre hakikai na sin raja mo jirulana bembe pasti dia bisa berlaku adil. Itu kuncinya. Itu rahasianya Pak sebenarnya. Tulangnya jangan kau patahkan. 60 potongan tulang kambing itu persis dengan tulang bayi. Kapan angka polo maka tidak dijamin anakmu. Tapi yang angka anak-anak hakikai na detoga aga polo bukun na bembe malampe maka yakin anakmu tidak akan patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu Rasulullah yang jamin. Ambil tulangnya, kulitnya kau bungkuskan, kemudian tanam. Makin di lemak supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Itu ilmunya ada. Masak dengan masakan yang manis, jangan dengan pedis, supaya semua orang cinta kepada anakmu dan dia tidak punya musuh. Mahake kaki aja terima pas solo, supaya anak tadi pernah selesai nang kajama-jama tajam. Cuma ini tidak. Makumuro bateta Bu. Hah? Gampang bikin lagi toh. Aki buat sikit. Maka receh di jaya Ustaz. Tersuri mak bayi ni bapak. Insyaallah. Yang paling mudah. Bahkan berhubungan. Itu kuncinya Pak. Saya Bu, ternyata ada petunjuknya. Siapa yang berhubungan sesudah sholat duhur dan sebelum dan sesudah sholat subuh, maka akidahnya pasti kuat untuk anaknya. Ya komelo ki anak tapak kepala korang cinta agama imunrina loro takiboy. Yolona atau imunrina subuh. Itu kuncinya. Kenapa? Adakah ada dalil Ustaz? Angka dalilnya. Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Ya nikong kataw pures sa nakibo ayo hais. Madarian tara lo pasantren iyo letu boleh na pangantaraan. Jangan marah kalau anak kita tidak cinta agama, karena memang ternyata di dalam ini sudah diatur. Ya kupure sa takibo sa baraki. Jangan berhubungan ketika sangat ngantuk. Kenapa? Karena anakmu sampai besar tidak bisa bicara. Ya nang kanana matang mak bicara, cakarudum itu pada saat dia buat.
Jangan berhubungan ketika salah satu orang sudah bermimpi, apakah istri atau suami. Ya nare komatindro kita nipi berhubungan, kemudian bangun ajenne lalu kita berhubungan. Kapak dia tak jenne, natakku hubungan itu menyebabkan istri hamil, maka anak dipastikan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawaris dalam buku psikoterapi Al-Quran. Itu larangan dan agama sudah melarang 1000 tahun yang lebih lalu. Coba ajak tota berhubungan aku masolada ki magai makutu anata maliwasalada ki palasang. Tapi ada satu yang saya diwasiatkan, aja lalu berhubungan na rekomelo ko berhubungan na pugba pasurongan makunri mak bali-bali anak matu kongka. Kaya sa pugba pasurongan maka binilakay na nasa kakang nga jola kakoy. Padang ijolo lang po di pa natalacat ang itong tujan patatu ano jolo di kakang nga jolo. Kapan begini Pak? Jangan berhubungan karena kapan ada anak karena hubungan itu pasti mak bali-bali anak. Iya, dan memang kali nggak baca. Ini kunci. Ilmu inilah yang diajarkan ulama sehingga adab setiap masalah itu penting. Karena adab yang akan menuntun semua ke depan. Ilmu itu gampang dipelajari Pak, tapi adab itu agak berat. Ternyata ada kaitannya semua dengan kehidupan. Makanya nadita cidi bapak, dia nama lampe cara maku. Sini bawang. Ini saya sudah 1 jam, pas 1 jam. Ini sudah jam 9. Tadi saya jam 8 ceramah. Sini bawang. Ala sifat nada bita amah kampung. Pak Kapolres tidak lagi pusing. Jaksa tidak lagi pusing. TNI tenang-tenang. Agak aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ya bamir. Amah Pak. Yan na yan natapake ama kampong pu imang aja ta susay mamuta mancagi makalampi bacaan lago-lago na tomatoy monrin na ngayon ito imang po okay misalnya to rati-rati padahal tomatoy monrin na tindre-tindre nuntu na makode mo panaroko tapi hindi mamungi aja to ta susay pu imang napay taluaya na ba aja to 5 sen meni aham betul na roko no ini jangan ini lakai aja tak susah beneta isuro macane denele di balanca pa itu makun ring kalasana ang kalasana namo yele di balanca ko di degadi nakatadi mapat di ulu itu namo di kami nali makanya ko talingi di beneta 2 istilah ma angka di tale berarti pak bere aja nata sampai jadi ko makadaki ma angka di tataroy berarti amanah itu yang tidak boleh dibelanja oleh istri tanpa sepengetahuan suami. Tapi kanja kita linya ko makarema angka di tali kada watawa aku ya. Tapi ko makarema angka di tataroy berarti amanah. Pange kecuali rolakai kikirigan la temorako kala bocako pak kameto tu lakai makor namulo jamba na perikanto todina lakai makero bu wadi naudina jadi sampai upa-upa apa makunrei dia dapat dipubai ini nomor sidi aja mau pubai ini makunrei malupoi bitina sepak joka macon ni macurita risa di seragin riletu yang kedua malampe bulu matana ke kita agak ginalita ya to menali dito kagak koy my God. Tapi matandra mo tu yan ang kaarone titaban yan ang kamakunre matandre China laki naman na tita okay laki na matandra yan na may ang kaarone masija ang kauluan na mapute pagka China-China tu ba yun na tandra aja mo ka manjal mo kemudian yang ketiga aja mau pubai nih makunrei pak kepala kegiasan pala mana mega memang dia laki nas kabitu nanda beresiko kare manasun kabitu pada kompetisi kapani kabitu pakai dokter dokter kebecek di balik keluar ya lagi atau lo malam tan lo kampung buat itu pernah mengarang atau lo malam dulu boleh pernah waktu nyawanya udah pala malam iya bahaya makoi aba nasibu HP na itamana urusan natin nasa kaya matunubalo ko amani mapadiwatan yan ko Jakarta pura na po sa peda yan ko Jupandak mapadisi na yan ko Surabaya ang kira sa yan mapadihinga na kumone padalang kay laki na jamba-jamba din isang yeah yan na may kami cawa may nakana watong ka dito ka ko
Maega aja tasaka. Makanya suami bu jaga baik-baik makanannya. Medyo kalau kita ajama kita bawi di mana, lihat mukanya. Ajan dibaca. Angkat tu baca Nabi Adam waktu nabunga siruntu awakku jabal rahmah. Diabadikan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Ya ko medyo kala kaya ajama kita bawi di mana kita rupana. Ya ko iya tu nabaca makun raya dina ka kita lakai. Tapi ako melo sumpah laki ta jalalo tabacang. Denu lemon ro kampon na tutay na liwat talungason. Itu barakan itu pandangan. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam tidak pernah lagi berpisah dengan Hawa hingga dia wafat. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Apalah ni bu? Hah? Depa makundru-kundru to masadit. Kemudian saya kembali, makanya Ahmad ini Nurun Muhammad. Nurun Muhammad itu lebih dulu diciptakan oleh Allah. Yolo ina pancaji pung Allah Ta'ala. Ina tu nak ada beruta, iya ro nabita, nabi pamulang iri hakiki, pacapurang iri lahiran. Makanya Nabi Adam itu kan sempat rindu ketemu Rasulullah. Nasabaulina Nabi Adam, ia kan ukuta. Ia na napak guru atau materi lo kadek komeko lo sompa. Natakko naliko tayo rino pacuru lalu indo limamu okowe. Magai ternyata kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Ketika ada racun di air tersentuh dengan kuku, maka itu akan tawar. Jadi bapak gurunya itu dia tuh bacaan apa? Itu ilmunya. Makanya kulit ini kulitnya Nabi Adam, ini kuku. Jadi angka tuh anu ulina Nabi Adam na pakai daleki pong Allah Ta'ala. Itu obat. Makanya Nabi Adam na pasiruntu dua kan ukundo di mana. Kemudian dia melihat wajah Rasulullah. Agan asam marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Iya na napawi Nabi toko hadisa. Nigi pasiruntu dua kan ukundo di mana. Nareko itapuy asakuri lalan na bangi. Ya kumakanay pa bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napasiruntu dua kan ukundo di mana. Ni mawyo ko ingana na panabaca marhaban bika ya habibi qurrata ini ya Rasulullah. Nasusonyo ko matan na katalo purade na buta matan na yatute na disulori pamasin po Allah Ta'ala. Ya ko ciyaki makacamata yato kapake. Tapi ya kodeta apalah ayaro ada yang kedua ketika berwudu ya komajenneki saya dapat ilmu dari guru ke amat sanusi dahlan. Kalau berwudu jangan tutup mata ketika membasuh muka. Insya Allah tidak akan buta matanya. Jadi buka mata ketika membasuh muka, kemudian mencuci muka itu buka mata pada saat berwudu. Ya kodemo patulai ada juga di dalam Al-Quran. Ketika membaca ayat ketemu dengan ayat Sami'un Basir, sehingga letakkan kedua ibu jari di atas lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit, baru bacakan sholawat, usap ke mata, baru tarik ke telinga, baru tekan. Ya komandengoi, ya kalau sudah bunyi itu bacakan la haula wala quwata illa billah. Dena buta ya tutai deto nama taru-taru na disuruh pamasina po Allah Ta'ala. Itu obat yang paling gampang. Tapi ya kodemo patulay pakai yang keempat. Lauki toko kacamatai mengukuru na patawaya. Itu yang terakhir. Iya. Sebenarnya itu jenepa luar biasa. Ada itu di kitab Bahajatul Nufus. Ketika kita mengangkat tangan sesudah berwudu, ya kupuraki majene atau milau dong, angkat tuwe o kucapa nasi kue. Tapi tidak selamanya wudu. Dari 10 kali berwudu untung kalau ada 1 kali atau 2 kali. Angkat tuwe magili-gili kucapa nasi kue kiri kanan. Dan juga ada di ujung hidung. Jangan buang air itu. Ambil kiri kanan, kemudian ambil di ujung hidung, satukan. Baru bacakan salawat, baru minum. Salawat 7 kali. Kalau bukan salawat, inna atena tabaca katalu na patinong yero. Itu obat. Dega gatau na kan na penyakit asma kalau itu yang diamalkan. Itu.
itu berkah wudu. Tapi dia itu selamanya gatal, itu agak gatal, dia tetap tele susu makoko mata nih, padahal itu obat. Tapi tidak selamanya wudu. 10 kali kita berwudu, untung kalau ada 1 kali. Kapan mengangkat tangan berdoa, kemudian itu gali bersamaan kiri kanan, kemudian ada di ujung hidung. Ambil sebelah kanan dulu, baru ambil kiri, baru ambil ujung hidung, satukan. Bacakan salawat 7 kali baru minum. Ya betul tuh pagalak nafas. Termasuk tidak ada laki-laki lama syahwat yang mengamalkan itu. Itu ilmunya. Terlambat nih sabaraki. Dari sinilah nurun Muhammad. Makanya yaitu Nabi tababu, sebenarnya nurnya itulah yang tidak pernah terputus dengan kita ketika bersolawat. Maka dia Nabi, siapa yang bersolawat kepada aku maka dia terkoneksi dengan aku. Maka solawat mengkoneksikan nur Muhammad dengan kita. Solawat kepada Rasulullah itu penting. Makanya dalam tarekat itu diajarkan, ya kumaka dia tahu membaca Allah, ya kumaka dia bio membaca Muhammad, ya kutudako, ya kumugatang inapasak membaca Allah, ya kumupasu inapasak membaca Muhammad, supaya dia tidak terlepas dalam dirimu. Sikir keluar masuknya nafas itu adalah salah satu sikir yang tidak lepas dari diri kita. Tapi mereka jingi pandanungan. Tapi ya kode itu ambil yang sederhana. Saya terakhir ini Bu, ini sudah jam 9. Salawat kepada Rasulullah yang paling mudah untuk kemudahan rezeki. Ya komeloki ilomu ya daleta. Para ulama kita mengatakan siapa yang membaca salawat ini 11 kali di waktu maghrib dan subuh, maka rezekinya seperti air hujan. Ya komeloki pada waibusi daleta, amalkan ini. Salawatnya pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Siapa yang mengamalkan ini maka rezekinya seperti air hujan, itu turun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Ya kode itu layaro inna atayna wa natabaca. Nangkala kita pacicir baca gina atena, anak-anak betak baca gina atena, pakubani 5 tak, baru baca na atena, tiupkan, baru letakkan di dadanya supaya dia tidak cepat emosi. Sebelah kiri itu obatnya. Inna atena ini surahnya Rasulullah. Nabi mengatakan siapa yang cinta surah ini maka dia dapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu janji Rasulullah. Tapi nalai dia cina inna atena pak kini al-bakar sila daki makapala. Ya nade ta pala inna atena mati bawani. Perempuan kan pakai manasu nadena manasu nandrebe tabacangin atena, ambil garam bacakan ina atena, letakkan di atas periuk ya setnos oringnya aja, tidak usah nyalakan, yang penting masih panas tapalinnya rupaje pasti manasu ya. Angka gaga me pak bani na ciaki komawari adu mengikuti arah tawa baru baca ina atena baru angka itu sendoknya, itu tidak akan basi. Ombak yang besar ketika dibacakan ina atena itu akan tenang. Anak yang menangis tengah malam bacakan ina atena baru letakkan di dadanya, itu akan tenang. Itu kuncinya Pak Bu. Angka gagal bisa meki patat dengan bau amisnya bacakan inna atena, karena nanti saya bisa sara air terakhirnya itu akan hilang amisnya. Itu kuncinya. Ada telur yang kita goreng kemudian meletus, bacakan inna atena, tenang itu. Itulah yang dipakai ulama dulu, diajarkan ke ibu-ibu rumah tangga. Cuma sekarang banyak orang tidak hafal. Kenapa? Karena tidak digunakan berkah surah ini. Orang yang bergejolak hatinya akan tenang hanya dengan surah Al-Kautsar ini. Pak Magai, Nabi tawattu namati anak Ibrahim ditenangkan hanya dengan surah Al-Kautsar. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.